Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Sekali waktu kami ada di gereja, ada persekutuan gitu, persekutuan doa sebenarnya, persekutuan doa. Ada yang berdoa di ruang kebaktian, sementara beberapa orang mempersiapkan konsumsi di belakang. Lalu ada salah seorang ke belakang itu, lalu berkata, oh yang di dalam sana itu para Maria, ini para Marta gitu ya. Kok sepertinya gitu ya, kok sepertinya ada pembagian orang Kristen, ini golongan Marta, ini golongan Maria. Maria itu golongan yang senang bersujud berdoa, Marta itu golongan yang senang istilahnya melayani gitu ya. Apa benar demikian gitu ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Silakan dibaca saja. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Itu kisah yang sangat terkenal waktu Tuhan Yesus ada di rumah Maria Marta mengajar, lalu kemudian apa yang paling terkenal ya, Maria duduk di dekat Tuhan Yesus mendengarkan, sementara Marta sibuk mempersiapkan makanan untuk orang ini. Lalu apa yang sering diajarkan kepada kita, dan Marta protes gitu ya. Apa ya Marta itu hanya orang yang sibuk gitu ya, lupa mendengarkan Tuhan, sibuk pelayanan gitu ya. Seringkali salah mengutip kita ya. Di ayat 42 itu dikutip, Tuhan Yesus menyatakan gini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oh, kalau begitu Marta memilih bagian yang tidak baik. Apa demikian ya gitu ya. Ingat bahwa sebenarnya di awal Marta itu juga ikut duduk mendengarkan bersama dengan Tuhan. Kalau di versi King James, terjemahan King James disebut semuanya, and a certain woman named Martha received him into her house, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. Jadi mereka berdua sebenarnya juga duduk di sana. Marta duduk di sana untuk beberapa waktu. Kemudian Maria juga duduk bersama dengan murid-murid yang lain. Gambaran saya waktu itu adalah begini. Untuk beberapa waktu Marta duduk di sana. Lalu mungkin Marta gelisah kok tidak ada yang tergerak untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Maka dia berdiri, dia mengerjakan pelayanan. Ingat, ketika Marta mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan Yesus mengajar, ada yang mendengarkan. Marta sibuk di dapur, katakanlah seperti itu dalam tanda kutip. Tuhan tidak menegur Marta. Tuhan tidak bilang, Marta duduk sini dengar saya, enggak. Artinya bagi saya, Kristus tidak berkeberatan dengan apa yang dilakukan oleh Marta dalam bahasa yang sopan, tidak berkeberatan. Sebenarnya saya lebih suka mengatakan bahwa bagi Yesus apa yang dikerjakan Marta juga baik, karena Kristus tidak menegur. Hal yang salah kemudian adalah ketika Marta mulai membuka mulutnya dan dalam tanda kutip berusaha menggunakan Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Di sini yang dikerjakan Marta menurut saya tidak tepat. Marta tidak salah ketika dia mengerjakan pelayanannya. Enggak. Marta jelas tidak salah ketika dia mempersiapkan kebutuhan jasmani, makan, minum di dapur untuk mereka yang hadir di rumahnya itu. Enggak. Marta tidak salah di situ. Marta menjadi salah saat hatinya itu tidak murni lagi dalam pelayanannya. Kok saya sendiri berlelah-lelah, sementara yang lain duduk diam gitu. Di situ Marta mulai salah. Maka kemudian Kristus menegur Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Bukan tentang perkara dia menyusahkan diri dengan pelayanannya, bukan, tetapi ketika dia menggerutu, itu loh yang salah menurut Kristus. Ketika Kristus menyatakan begini, Maria telah memilih pilihan yang terbaik, bahasanya apa tadi ya? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dengan mendengar itu Tuhan tidak berkata seperti itu. Aku telah memilihkan yang terbaik untuk Maria, tidak. Pilihan Maria untuk duduk di dekat Kristus, mendengarkan Kristus berfirman, itu adalah pilihannya sendiri, dan itu pilihan yang baik. Pilihan Marta untuk melayani itu juga pilihan yang baik. Maka jangan lagi secara kaku mengkotak-kotakkan ini orang Kristen Maria, ini orang Kristen Marta. Sekali waktu gereja akan membutuhkan para Marta, sekali waktu gereja akan membutuhkan para Maria. Ya, Maria tidak lebih baik dari Marta. Marta juga tidak lebih buruk dari Maria. Ingat, Maria dan Marta diperlukan oleh Kristus Yesus. Maka saya berani mengatakan ini kepada kita semua. Seharusnya Maria juga memiliki hati Marta, dan Marta juga harus memiliki hati Maria. Masih di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.